Hello Soul Seeker, how are you today? I'm fine, thank you. And how are you? Aku sungguh bersuka cita ketika bertemu dengan kalian. Karena apa? Aku ingin membagikan tentang mujizat Tuhan yang terjadi di Alkitab. Dan kita butuh mujizat. Kita butuh mujizat, terutama bagi kita yang hari ini ada di Think of Soul Channel. Kiranya mujizat ini boleh terjadi dalam hidupmu dan kamu mendapatkan mujizat Tuhan dan kau disembuhkan. Amin. Soul Seeker, aku akan membahas tentang mujizat Tuhan dilakukan Yesus dengan mencampurkan tanah dan air ludahnya. Dalam filosofi Jawa, air liur memiliki beberapa makna dan simbol, terutama dalam konteks peribahasa dan ritual. Air liur atau ludah sering dikaitkan dengan tindakan yang tidak pantas atau penyesalan, di mana dikatakan bahwa orang Jawa kalau marah dia bisa meludah, dan kalau menghina orang dia meludah. Tetapi peribahasa dari menjilat air ludah sendiri, dilat idune dewe, yang berarti menarik atau melanggar janji. Peribahasa ini menggambarkan seseorang yang menarik kembali kata-kata atau janji yang telah diucapkannya. Soul Seeker, di keraton ada tempat paidon atau tempat air ludah, biasa ditempatkan di sebelah kiri duduk sultan. Hal ini merujuk pada alat yang digunakan dalam tradisi menginang, yaitu sebuah wadah atau paidon itu sebuah wadah atau tempat untuk menampung ludah saat seseorang memakan pinang dan sirih. Dalam konteks filosofinya, tempat paidon dapat diartikan sebagai wadah yang mewadahi atau menerima serta mencerminkan proses transformasi dan perubahan dalam kehidupan. Yang aku heran, kenapa dukun-dukun pun sering juga memakai ludah dengan menyembur atau meludah pada orang yang diobatinya. Aku ingat pada waktu aku kecil, aku pernah salah urat atau kecetit, dan aku dibawa ke tukang pijat waktu itu. Aku ingat waktu itu aku masih SD, dan ketika nenek itu memijat kaki saya, ia meludahi kaki saya, dan saya bingung saat itu. Tetapi saat itu aku sudah mengerti untuk menolak kuasa jahat. Maka aku berdoa dan minta untuk berhenti. Lalu aku keluar dari rumah nenek tukang pijat itu yang meludahi kakiku. Kita akan telusuri mengapa dengan ludah. Apakah arti yang sesungguhnya? Dan apa arti Yesus melakukan penyembuhan orang buta dengan ludah dicampur dengan tanah? Kita akan terus ikuti tayangan ini, Soul Seeker, setelah video yang lewat berikut ini. We will be back after this short break. Silakan. Dapat menjadi sesuatu yang baru, yang segar, yang fresh from the oven. Soul Seeker, di dalam Yohanes 9 ayat 1-7 dikatakan, waktu Yesus berjalan, ia melihat orang yang buta sejak lahir.
Pengikut-pengikut Yesus bertanya kepada Yesus, "Guru, mengapa orang ini dilahirkan buta? Apakah hal ini karena dosanya atau karena dosa orang tuanya?" Yesus menjawab, "Dia buta bukan karena dosanya sendiri atau dosa orang tuanya, tetapi supaya orang bisa melihat kuasa Allah yang bekerja dalam dirinya." Selama masih siang, kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Malam akan tiba dan seorang pun tidak akan dapat bekerja. Selama aku di dunia ini, akulah terang dunia. Setelah berkata demikian, Yesus meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya dengan tanah. Kemudian ia mengoleskan pada kedua mata orang itu, lalu berkata kepadanya, "Pergilah, bersihkanlah mukamu di kolam Siloam." Siloam berarti diutus. Maka orang buta itu pergi membersihkan mukanya. Dan apa yang terjadi? Waktu ia kembali, ia sudah dapat melihat. Soul Seeker, selama Yesus berada di dunia, Yesus ini sebagai terang dunia. Dunia ada dalam kegelapan karena kutuk dosa. Kecenderungan hati manusia selalu ingin berbuat dosa karena hatinya gelap dan dikuasai oleh setan. Dalam kitab Ayub 12 ayat 25, mereka meraba-raba dalam kegelapan yang tidak ada terangnya, dan ia membuat mereka berjalan terhuyung-huyung seperti orang mabuk. Soul Seeker, ini menggambarkan kegelapan dunia di mana manusia meraba-raba di dalam kegelapan karena tidak ada terangnya. Kalau kita mati lampu masih lumayan, tetapi kegelapan sebuah hati itu gelap sekali dan manusia tidak dapat melihat terang itu. Ia berjalan terhuyung-huyung seperti orang mabuk. Soul Seeker, setelah Yesus berkata demikian, Yesus meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya dengan tanah. Kemudian ia mengoleskan pada mata orang itu. Dalam kisah Alkitab di Yohanes 9, Yesus menyembuhkan orang buta dengan menggunakan ludah dan tanah untuk membuat lumpur, lalu mengoleskannya ke mata orang itu. Setelah mengoleskan lumpur, Yesus memerintahkan orang itu untuk membasuh diri di kolam Siloam, dan ia melakukannya. Dan secara ajaib ia pun dapat melihat. Tindakan penyembuhan dengan ludah dan tanah ini seringkali dilihat sebagai tindakan simbolis kuasa dan belas kasihan Tuhan. Tindakan ini menyoroti kesediaan Yesus untuk menggunakan cara-cara yang tampaknya biasa untuk melakukan mujizat yang luar biasa. Tindakan membasuh muka di kolam Siloam juga penting hal ini, karena dapat diartikan sebagai simbol pembersihan dan pemurnian. Contoh lain, meskipun ini adalah contoh yang paling terkenal tentang Yesus menggunakan ludah dan tanah dalam proses penyembuhannya, penting untuk dicatat bahwa ia menggunakan metode yang berbeda untuk mujizat penyembuhan lainnya. Dalam kitab Markus 8 ayat 22-26, ia hanya menggunakan ludah tetapi tidak menggunakan tanah. Soul Seeker, orang buta ini statusnya adalah seorang pengemis yang buta, yang duduk di bawah kaki orang-orang yang lewat. Dan pada waktu Yesus berjalan, Yesus melihat orang buta yang sejak lahir. Yesus tidak melihat deretan orang kaya. Yesus tidak melihat orang-orang penting. Yesus tidak melihat orang-orang kalangan atas. Dan fokus penglihatan Yesus saat itu, ia melihat kepada orang pengemis yang buta. Soul Seeker, kalau aku membayangkan bagaimana orang yang tersohor dan kaya dan jatuh sakit, ini akan menjadi berita yang viral di media sosial. Bahkan lingkungannya, lingkarannya, rumah tangganya, temannya, kantor, dan kenalannya pasti bingung semuanya.
dan menjadi bahan gunjingan, bahan berita, dan menjadi heboh. Soul seeker, tetapi pengemis ini tidak pernah menjadi pandangan bagi orang kaya, orang tersohor, dan orang penting. Pengemis ini setiap hari dia duduk di bawah, di tanah, dan saat itu Yesus melihat orang pengemis ini. Soul seeker tahu, apabila seorang pengemis mati, maka dia akan dikuburkan di kubur massal tanpa papan nama. Yang penting dikubur, karena tidak diketahui asal-usulnya. Di sini kita melihat Tuhan Yesus yang memperlakukan manusia menurut lapisan masyarakat, dan Yesus tidak melihat status sosialnya. Pada waktu Yesus berjalan, dan ketika Yesus melihat pengemis itu, ia jongkok dan mendekati pengemis itu, dan diajak bicara. Ini penting ya, Yesus jongkok merendahkan diri dan mengajak bicara pengemis ini. Karena Yesus menilai bahwa karena manusia diciptakan menurut peta Allah, menurut gambar Tuhan. Soul seeker, ketika Yesus meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah dan menjadi lumpur, lalu mengoleskannya ke dua mata orang itu. Setelah mengoleskan lumpur, Yesus memerintahkan orang itu untuk membasuh diri ke kolam Siloam, dan orang itu melakukannya, dan secara ajaib ia pun dapat melihat. Dengan ludah bukan berarti Yesus merendahkan orang itu. Soul seeker, ketika Yesus melakukan mujizat dengan ludah yang dicampur dengan tanah, Yesus bukan merendahkan orang itu, tetapi Yesus menunjukkan bahwa ludah merupakan unsur roh yang hidup dan tanah merupakan unsur alam atau nature. Soul seeker, kita sering lihat bahwa manusia ingin hidup sehat. Dia memakai pola hidup sehat, makan yang sehat, menyatukan diri dengan alam, makan dan diet, tetapi toh banyak di antara mereka yang sebelumnya sehat malah justru kena penyakit autoimun. Karena fisiknya lemah, fisiknya berubah, kulit wajahnya menghitam, fungsi gerakan tubuh berkurang, jari-jarinya mulai menciut, dan ini yang terjadi, soul seeker. Jadi ada orang yang ingin hidup sehat justru membawa penyakit dalam hidupnya. Soul seeker, Yesus menyatukan unsur alam yaitu tanah dengan unsur keilahiannya yaitu ludahnya. Kita sering bertanya, mengapa dengan ludah? Soul seeker, otakmu tidak akan bisa memahami pekerjaan Tuhan dan tidak terjangkau pengetahuan tentang Allah. Tuhan jauh lebih tinggi dan tak terjangkau pengetahuan Allah. Peristiwa mujizat Yesus dengan menggunakan unsur keilahiannya yaitu ludah terulang lagi di mana di dekat Dekapolis beberapa orang membawa kepadanya seorang yang bisu tuli. Mereka minta Yesus meletakkan tangannya ke atas orang itu. Tetapi apa yang dilakukan Yesus? Yesus membawa orang itu menyendiri, disingkirkan dari orang banyak. Lalu Yesus meletakkan jarinya ke dalam kedua telinga orang itu. Lantas Yesus meludah dan menjamah lidah orang itu. Sesudah itu Yesus menengadah ke langit, lalu bernapas keras dan berkata kepada orang itu, Efata, yang berarti terbukalah. Telinga orang itu terbuka dan lidahnya menjadi lemas kembali dan ia mulai berbicara dengan mudah. Dalam Markus 7 ayat 32 sampai 35. Sebuah mujizat di dalam nama Yesus tidak akan pernah terjadi tanpa iman, tanpa ketaatan. Pengemis yang buta itu taat dan percaya, sehingga ia membasuh dirinya ke kolam Siloam. Sedangkan orang yang bisu tuli dekat Dekapolis juga taat dan percaya ketika diajak Tuhan untuk menyendiri dari orang banyak, dan ia melakukannya. Soul seeker, di Betsaida, di situ orang membasuh orang buta kepada Yesus dan minta supaya ia menjamah orang buta itu untuk disembuhkannya. Maka Yesus memegang tangan orang buta itu dan menuntun dia
keluar kota itu. Kemudian Yesus meludahi mata orang itu. Ia meletakkan tangannya pada mata orang itu, lalu bertanya kepadanya, dapatkah engkau melihat sesuatu sekarang? Orang itu melihat ke depan, lalu ia berkata, ya, saya melihat orang-orang berjalan-jalan, tetapi mereka kelihatan seperti pohon. Artinya belum jelas, masih kabur. Lalu Yesus meletakkan lagi tangannya pada mata orang itu. Kali ini orang itu berusaha melihat dengan sedapat-dapatnya. Matanya menjadi sembuh dan ia melihat semuanya dengan jelas sekali. Lalu Yesus berkata kepadanya, pulanglah dan jangan kembali ke kota itu. Markus 8 ayat 22 sampai 26. Mengapa tidak boleh kembali ke kota itu? Karena kota itu yang tidak mempercayai mujizat. Kota itu yang melemahkan imannya. Jangan kau bergaul dengan kota di mana orang-orang itu melemahkan imanmu. Tidak memberikan dukungan, tetapi justru malah melemahkan imanmu. Maka Yesus mengatakan jangan kembali ke kota itu. Apa yang dikerjakan Tuhan tidak pernah salah. Amin. Ia melakukan mujizat untuk suatu tugas, untuk diutus. Perkataan Yesus kepada pengemis yang buta itu, pergilah, bersihkan mukamu di kolam Siloam. Siloam berarti diutus. Seorang yang buta, tuli, dan bisu, hidup yang tidak berguna, hidup yang menyusahkan orang lain karena bergantung pada pertolongan orang, diubah oleh Yesus, diubah oleh Tuhan, dan dari miskin dia memperkaya banyak orang. Dia bersaksi tentang kebenaran kerajaan Allah. Hari ini tercatat ada 47 presiden Amerika Serikat, dan salah satunya Abraham Lincoln. Dia adalah presiden ke-16 dengan latar belakang dari keluarga yang sangat miskin. Tetapi Tuhan mengubah kemiskinan itu menjadikan sesuatu yang luar biasa. Dan dikatakan Abraham Lincoln, karyanya, baktinya terhadap negara, dia menghapus perbudakan dan mengakhiri perang saudara di Amerika. Ini dari orang miskin. Tetapi ketika orang miskin bertemu dengan Yesus dan dia diberikan kemampuan untuk membalikkan keadaan. Ada banyak komponis, tetapi ada seorang komponis, Felix Mendelssohn, Jakub Ludwig Felix Mendelssohn Bartholdy. Ia mempertunjukkan kembali satu karya besar Bach, dan ketika ia mempertunjukkan karya Bach tentang kesengsaraan Matius, ia menjadi komponis terkenal di seluruh Eropa. Dia dari keluarga yang miskin, dia dari keluarga yang biasa, tetapi Allah sanggup membalikan keadaan, sanggup membalikan keadaan bagi komponis tersebut. Soul Seeker, kadang Allah memakai orang yang berlatar belakang miskin, tetapi dengan pertolongan Tuhan, ia dapat memberikan sumbangsih yang besar terhadap negara dan bangsa. Soul Seeker, ketika mujizat itu terjadi pada seseorang karena iman dan ketaatannya, tetapi sebelumnya ia harus tahu bahwa ia harus merendahkan dirinya di hadapan Allah. Ketika menggunakan ludah, di situ Yesus mengajarkan sebuah kerendahan hati untuk taat, untuk beriman, dan untuk mengikuti cara Tuhan. Mengikuti apa yang Tuhan mau. Siapa yang dapat menyangka bahwa ludah itu membuat mujizat? Untuk mendapatkan mujizat, ia harus rendah hati, tidak menyalahkan orang lain. Makanya murid-murid bertanya, ini dosanya siapa? Dosa orang ini atau dosa orang tuanya? Yesus katakan ini bukan dosa orang ini, bukan dosa orang tuanya, tetapi ia akan dipakai Tuhan untuk menunjukkan kuasa Allah. Orang yang mengalami mujizat Tuhan adalah orang yang rendah hati, orang yang tidak menyalahkan. Soul Seekers, aku sering bertemu dengan orang yang sangat sulit. Ketika untuk diajak doa, dia menyalahkan orang tuanya, dia menyalahkan saudaranya, dia menyalahkan orang-orang di sekitarnya. Keadaan yang buruk, dia katakan ini terjadi karena orang-orang lain, karena orang tuaku, karena keluargaku, sehingga aku menjadi demikian. Soul Seeker, kalau kamu mau
mengalami mujizat yang daripada Tuhan, engkau harus rendah hati. Engkau tidak boleh menyalahkan, engkau harus introspeksi diri, engkau hanya beriman dan taat kepada Tuhan. Kita ingat pada saat proses penciptaan manusia pertama, Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah. Kejadian 2 ayat 7. Dengan kata lain, Yesus menunjukkan kuasa sebagai Sang Pencipta dengan menunjukkan bagaimana proses penciptaan manusia pertama, yaitu menggunakan tanah. Dan hal ini memberikan penglihatan baru kepada orang yang buta sejak lahir. Kuasa yang kreatif dari mujizat Yesus tidak hilang begitu saja dari orang yang disembuhkan. Sejak dunia ada, tidak pernah ada orang yang memelekkan mata orang sejak lahir. Jikalau orang itu tidak datang dari Allah, ia tidak dapat berbuat apa-apa. Dan kalau kita lihat dari perkataan orang-orang bahwa tidak ada orang yang dapat memelekkan mata orang buta sejak lahir, jikalau orang itu tidak datang dari Allah, ia tidak dapat berbuat apa-apa. Yohanes 9 ayat 32 sampai 33. Artinya, ketika Yesus memakai ludah, karena dia adalah dari Tuhan, dari Allah, sehingga ia melakukan mujizatnya dengan ludah yang dicampur dengan tanah. Banyak orang coba meniru, tetapi itu tidak bisa karena engkau tidak punya kuasa, karena engkau tidak datang dari Allah. Orang yang datang dari Allah, yaitu Yesus, di mana dia dapat melakukan mujizat. Ketika Yesus menyembuhkan dengan atau tanpa ludah, tanggapan biasanya seperti ini. Hal itu mengherankan semua orang, lalu mereka memuliakan Allah dan katanya, yang begini belum pernah kita lihat. Itu dalam Markus 2 ayat 12. Soul Seeker, untuk meyakinkan bahwa semua mujizat yang Allah lakukan, to convince that all the miracles that God does are indeed beyond human reason. Untuk meyakinkan bahwa semua mujizat yang Allah lakukan memang di luar akal manusia. Soul Seeker, mujizat yang dilakukan Yesus ini mengajarkan bagaimana kita mendapatkan mujizat dari Tuhan. Dengan rendah hati, dengan beriman, dan dengan taat kepada Tuhan. Artinya, kita mengikuti apa yang Tuhan mau. Kita mengikuti apa yang Tuhan perintahkan. Ada waktu di mana dikatakan mujizat itu terjadi. Kita tidak usah bingung kenapa dengan ludah dan tanah. Tetapi di sini mengajarkan kerendahan hati untuk taat mengikuti segala apa yang Tuhan perintahkan. Basuhlah ke kolam Siloam. Maka ketika ia menurut taat membasuh ke kolam Siloam, maka terjadilah kesembuhan itu ajaib. Maka terjadilah matanya bisa melihat. Soul Seeker, kiranya ini boleh menjadi berkat. Dan aku percaya engkau yang membutuhkan mujizat, engkau harus taat, engkau harus rendah hati, dan engkau harus beriman sampai mujizat itu terjadi dalam hidupmu. Aku berdoa buat kalian semua. Tuhan Yesus, aku sudah membicarakan tentang mujizat-Mu Tuhan. Mari Tuhan, biar pengertian ini dapat dipahami oleh setiap orang yang menonton Think of Soul channel ini, di mana Tuhan menginginkan kalau mujizat itu terjadi, kami harus melakukannya dengan iman, ketaatan, dan kerendahan hati. Dan kami percaya Tuhan, itu terjadi karena nama Yesus. Karena Yesus yang memberikan mujizat, karena nama Yesus berkuasa, maka mujizat itu masih terjadi bagi kita semua. Terpuji namamu Tuhan Yesus, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, Tuhan memberkati. Sampai jumpa. Havenu Shalom Aleihim. Tetap giring, tetap kawal, sampai mujizat itu terjadi dalam hidupmu. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.